Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agam Effendi. Saya dari Fakultas Pertanian Unisma, Prodi Agroteknologi 2C. Oke, semoga kita selalu sehat dan tetap bersemangat. Oke, kali ini kita akan membahas tentang coronavirus atau COVID-19. Ya, sebenarnya apa itu COVID-19 atau coronavirus? Sebagian dari kita mungkin belum banyak tahu atau belum banyak yang paham. Oke, maka dari itu kita akan bahas tentang coronavirus. Untuk lebih jelasnya, kita simak video. Pada Desember 2019 di kota Wuhan, Cina ditemukan jenis virus baru. Berdasarkan investigasi, virus tersebut adalah 2019 novel coronavirus. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan darurat kesehatan global karena virus corona telah menewaskan lebih dari 2.000 orang di seluruh dunia. Hingga saat ini lebih dari 85.000 kasus infeksi telah dilaporkan secara global. Coronavirus atau COV adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau sindrom pernafasan Timur Tengah disebut MERS-CoV yang terjadi di Arab Saudi pada tahun 2012 dan juga Severe Acute Respiratory Syndrome atau sindrom pernafasan akut disebut SARS-CoV yang terjadi di Cina pada tahun 2003. Lalu jenis virus corona yang baru ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Virus corona tergolong zoonotik, yang artinya dapat menular dari hewan vertebrata ke manusia ataupun sebaliknya. Jadi, kita mesti paham dulu kalau virus ini nyebarnya itu lewat batuk, bersin, dan air liur. Lewat sanalah virus corona bisa masuk lewat hidung, mulut, atau mata, yang akhirnya menginfeksi tubuh kita. Tapi yang mesti diwaspadai, batuk dan bersin orang yang terinfeksi virus ini bisa nempel di meja, kursi, atau benda-benda lainnya. Sampai beberapa hari ke depan, siapapun yang megang bakal bisa ketularan. Makanya sekarang catat ini, cara penting untuk mencegah penyebaran virus corona. Buat yang masih sehat, jangan pegang muka. Sering cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak sama orang yang batuk dan bersin. Lalu, kalau kalian mulai ngerasa sakit, buanglah tisu ke tempat sampah tiap habis batuk atau bersin, cuci tangan setelahnya, lalu pakai masker dan rutinlah menggantinya. Terakhir, jangan tunggu parah untuk periksain sakitnya ke dokter. Ya, meskipun sederhana, semua langkah ini sebenarnya udah cukup untuk melindungi diri kita dari virus ini. Yang susah adalah mastiin diri kita dan orang sekitar kita untuk melakukannya. Intinya, jaga terus kesehatan. Ikutin terus perkembangan informasinya dari sumber-sumber terpercaya. Biar makin banyak orang tahu gimana cara ngentiin wabah virus corona, sebarin video ini. Bukan ngebagiin info-info yang mungkin belum jelas kebenarannya. Jangan panik. Virus berasal dari Wuhan, Cina. Virus tersebut menyebar melalui batuk, bersin, dan kontak fisik. Selain itu, virus ini menyerang pada saluran pernafasan kita. Gejala-gejala yang tampak adalah seperti mual-mual, flu, dan lain-lain. Ya, itu review dari video yang tadi. Oke, sekarang kita akan membahas coronavirus di Indonesia. Virus corona masuk ke Indonesia mulai bulan Maret 2020. Virus ini datang di Jakarta dan menyebar ke seluruh pelosok tanah air, khususnya pada daerah-daerah yang tinggi tingkat kependudukannya dan kota-kota pelajar. Di Indonesia sendiri, ada sekitar 3.000 orang yang terjangkit positif virus corona. Berita buruknya, ada sekitar 300 orang lebih yang meninggal karena virus corona. Tapi, berita baiknya, banyak yang sembuh dari virus corona ini. Penyebaran virus corona di Indonesia sangat cepat. Data sekarang menunjukkan bahwa semakin banyaknya yang positif
dan semakin banyak korban jiwa, tapi juga diselingi dengan banyaknya orang yang sembuh dari virus corona ini. Naiknya pengidap corona di Indonesia karena banyaknya orang yang belum mengerti apa itu virus corona dengan baik. Banyaknya hoax yang berseliweran di media sosial. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab menyebar hoax. Dan juga masyarakat kita yang kurang antisipasi, dan juga masyarakat kita yang terlalu menganggap remeh tentang virus corona ini. Jika pemerintah dalam menghadapi COVID-19 ini dimulai dari social distancing, physical distancing, dan protokol kesehatan. Sampai saat ini, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Menurut saya, jika pemerintah sudah baik dalam menangani COVID-19, walaupun banyak orang yang tidak puas dengan sikap pemerintah yang menganggap pemerintah lemot dalam penanganan COVID-19 ini. Kita sebagai masyarakat Indonesia, seharusnya kita mendukung penuh dengan keputusan pemerintah. Karena pemerintah melakukan hal yang terbaik untuk kita. Seharusnya kita tidak termakan oleh hoax-hoax yang berselebaran sekarang ini. Kita sebagai warga masyarakat Indonesia yang baik seharusnya mempercayai, mematuhi, dan mendukung pemerintah sepenuhnya agar pemerintah bisa fokus untuk membasmi COVID-19 ini dengan sempurna. Sebab itu kita harus taat dan patuh pada pemerintah. Saran saya bagi masyarakat, kita harus percaya kepada pemerintah, dan pemerintah harus cepat dan tegas. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.